Masih dengan Avokat Agung di sini dalam acara Ngoceh, ngobrol dan cerita tentang hukum. Teman-teman, beberapa hari yang lalu terjadi kejadian ya di mana ada seorang penjual seblak di Pagar Alam, Sumatera Selatan itu menjadi tersangka pembunuhan terhadap salah seorang dari pengeroyoknya ya. Yang mana kemudian ia sudah ditahan di Polres Pagar Alam, Sumatera Selatan. Jadi singkat ceritanya gini, eh, tempat berjualan dari si penjual seblak ini dilempari oleh batu yang diduga dilakukan oleh pemuda, ada 5 pemuda yang mabuk ya. Kemudian istri dari penjual seblak ini bersama penjual seblak ini menghampiri mereka dan kemudian terjadi cekcok yang dimana kemudian dari cekcok tersebut terjadi pertengkaran teman-teman. Si penjual seblak ini kemudian dikeroyok oleh kelima orang ini yang sedang minum minuman keras. Ya, kemudian si tukang seblak karena tidak terima, ia kembali ke tempat jualannya dan ia mengambil senjata tajam yang kemudian dia mengejar satu persatu pengeroyoknya itu dan salah satunya ia dapatkan yang kemudian ia melakukan tindakan kekerasan ya dengan senjata tajam tersebut hingga menyebabkan salah satu pengeroyoknya itu meninggal. Yang akhirnya kemudian setelah melakukan hal tersebut ia menyerahkan diri ke kantor polisi setempat dan kemudian ia ditetapkan menjadi tersangka. Jadi yang patut dikasihani di sini adalah yang patut diprihatinkan gara-gara ulah dari pemuda-pemuda yang terpengaruh dengan minuman keras ini pada akhirnya membuat korban atau tersangka tukang seblak ini menjadi pesakitan ya, pesakitan menjadi tersangka pelaku tindak pidana pembunuhan. Sebenarnya apa ya, kalau secara hukum sih ya mau ndak mau memang si tukang seblak ini, oh iya namanya Sodik ya. Sodik ini yang adalah tukang seblak ini juga melakukan perbuatan pidana ya dengan menghilangkan nyawa seseorang walaupun sebenarnya dia tidak bermaksud melakukan tindak pidana tersebut, namun faktanya setelah kejadian orang yang ia aniaya tersebut ya itu kemudian meninggal dunia. Selain pihak Polres mentersangkakan Sodik selaku tersangka tindak pidana menghilangkan nyawa seseorang, keempat pengeroyoknya ini juga dijadikan tersangka dengan tuduhan pengeroyokan ya, pasal pengeroyokan. Namun baru 3 tersangka yang ditangkap, sedangkan yang satu itu masih menghilang atau masih dicari. Ya kembali lagi teman-teman, ini adalah nasib sial ya. Sebenarnya kalau si Sodik ini bisa lebih mengontrol emosinya tidak akan terjadi seperti ini. Karena yang dilihat oleh hukum pidana itu adalah perbuatannya teman-teman. Apapun penyebab, apapun sebab sehingga ia melakukan tindak pidana tersebut, saya rasa itu tidak akan mempengaruhi, tidak akan terlalu mempengaruhi ya atas perbuatan yang ia lakukan. Karena unsur-unsur dalam sebuah tindak pidana itu tidak melihat asal atau penyebab dari tindakan yang ia lakukan. Unsur-unsur suatu tindak pidana itu terkait dengan atau yang tertera di dalam pasal tersebut ya, biasanya barang siapa melakukan perbuatan ini itu yang dikaitkan dengan unsur. Tidak ada unsur barang siapa melakukan suatu perbuatan ini karena
dia emosi atau karena ia merasa dipermalukan tidak bisa dipidana, itu tidak ada, ya. Itu nanti ada pada bagian lain terkait alasan, ya, alasan pembenar, ada alasan pemaaf. Namun itu nanti yang berhak menguji adalah hakim yang memeriksa. Jadi kita tunggu saja, kita lihat saja nanti apa hukuman yang berapa lama ia harus menjalani masa hukumannya, karena itu nanti akan diuji di pengadilan, akan diuji oleh hakim. Dari situ nanti akan ada hasil putusan yang menurut saya paling tidak juga akan memberikan keadilan ya kepada Sodik selaku penjual seblak ini yang gara-gara orang mabuk, gara-gara ia dikeroyok, ia tidak terima, terus ia melakukan tindak pidana tersebut. Jadi penyebabnya adalah apa teman-teman? Penyebabnya awal mula penyebabnya adalah karena minuman keras. Oleh karena itu, mengapa minuman keras itu dilarang? Salah satu akibatnya, salah satu yang dilarang adalah akibat-akibat seperti ini teman-teman. Oleh karena itu, saya sampaikan bahwasanya semoga apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.